Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari Al-Quran raksasa jatuh dari langit di rumah Geladak Harun di Sukoharjo. Ada berita viral, ada Al-Quran raksasa yang beratnya cukup berat yang jatuh katanya dari langit ke rumah Geladak Harun di Sukoharjo. Si pemilik Al-Quran raksasa tersebut akan dibuat sebagai syiar agama untuk menambah keyakinan orang kepada Al-Quran tersebut. Melihat pemilik Al-Quran Geladak Harun dipergunakan nanti dibuat menyalahi keyakinan umat. Akibatnya pemilik Al-Quran Geladak Harun diperiksa polisi yang dituduh melakukan penistaan agama Islam dengan ancaman selama 5 tahun. Akhirnya Geladak Harun mengakui perbuatannya bahwa Al-Quran raksasa tersebut tidak jatuh dari langit, tetapi dibeli dari orang lain. Karena Geladak Harun mengaku kesalahannya, tidak jadi diproses polisi. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia Cabang Sukoharjo memusnahkan Al-Quran raksasa besar tersebut dengan jalan digunting-gunting kecil-kecil. Tindakan polisi dan Majelis Ulama Indonesia Sukoharjo menyalahi aturan hukum, yaitu Geladak Harun. Walaupun sudah mengakui kesalahannya, Geladak Harun seharusnya tetap dihukum dengan tuntutan memberikan keterangan bohong kepada masyarakat umum. Majelis Ulama Indonesia Sukoharjo. Majelis Ulama Indonesia Sukoharjo melakukan kesalahan dengan memusnahkan Al-Quran dengan jalan digunting-gunting kecil, melakukan penodaan agama Islam yang ancaman hukumannya selama 5 tahun. Karena Al-Quran raksasa dengan Al-Quran biasa atau Al-Quran kecil yang dibuat di atas kertas sama nilainya sebagai firman Allah. Seharusnya Al-Quran raksasa tersebut dapat disimpan dalam museum untuk syiar agama Islam untuk meningkatkan nilai Al-Quran itu sendiri. Kalau pembakar Al-Quran di masjid di Swedia langsung diprotes negara Arab dan termasuk negara Indonesia ikut memprotes pembakaran Al-Quran tersebut karena Majelis Ulama Indonesia sangat marah. Majelis Ulama Indonesia sangat marah pembakaran Al-Quran di negara Swedia, langsung diprotes karena tetap diprotes keras, tetapi negara sendiri malah memusnahkan Al-Quran raksasa dengan jalan digunting-gunting kecil, tidak bisa dipakai lagi tanpa ada protes baik dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Harapan saya Majelis Ulama Indonesia Sukoharjo kurang bijaksana karena Al-Quran raksasa itu selaku benda mati yang terdiri dari kertas, bukan salah Al-Quran dikatakan jatuh dari langit. Itu kesalahan Geladak Harun. Seharusnya Al-Quran raksasa tersebut dapat ditaruh di museum sebagai syiar untuk meningkatkan iman umat muslim yang melihatnya. Ada berita viral Al-Quran raksasa yang beratnya cukup berat yang jatuh katanya dari langit ke rumah Geladak Harun di Sukoharjo. Padahal jatuhnya Al-Quran tersebut atapnya tidak ada yang rusak, katanya langsung masuk ke dalam rumah. Si pemilik Al-Quran raksasa tersebut akan dibuat sebagai syiar agama untuk menambah keyakinan orang kepada Al-Quran. Melihat pemilik Al-Quran Geladak Harun dipergunakan nanti dibuat menyalahi keyakinan umat. Akibatnya pemilik Al-Quran bernama Geladak Harun diperiksa polisi yang dituduh melakukan penistaan agama Islam dengan ancaman selama 5 tahun. Akhirnya Geladak Harun mengakui perbuatannya bahwa Al-Quran raksasa tersebut tidak jatuh dari langit, tetapi dibeli dari orang lain. Karena Geladak Harun mengaku kesalahannya, tidak jadi diproses polisi. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia Cabang
Sukoharjo memusnahkan Al-Quran raksasa besar tersebut dengan jalan digunting-gunting kecil-kecil. Tindakan polisi dan Majelis Ulama Indonesia, Sukoharjo menyalahi aturan hukum, yaitu geladak harum walaupun sudah mengakui kesalahannya seharusnya tetap dihukum dengan tuntutan memberikan keterangan bohong kepada masyarakat umum sesuai asas hukum pidana, yaitu asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum. Majelis Ulama Indonesia Sukoharjo melakukan kesalahan dengan memusnahkan Al-Quran dengan jalan digunting-gunting kecil, melakukan penodaan agama Islam yang ancaman hukumannya selama 5 tahun. Karena Al-Quran raksasa dengan Al-Quran biasa atau kecil yang dibuat di atas kertas sama nilainya sebagai firman Allah. Seharusnya Al-Quran raksasa tersebut dapat disimpan dalam museum untuk syiar agama Islam untuk meningkatkan nilai Al-Quran itu sendiri. Kalau pembakaran Al-Quran di masjid di Swedia langsung diprotes negara Arab dan termasuk negara Indonesia ikut memprotes pembakaran Al-Quran tersebut karena Majelis Ulama Indonesia sangat marah. Tetapi Majelis Ulama Indonesia sangat marah pembakaran Al-Quran di negara Swedia langsung diprotes keras. Tetapi di negara sendiri malah memusnahkan Al-Quran raksasa dengan jalan digunting-gunting hingga tidak bisa dipakai lagi tanpa ada protes dari Majelis Ulama Indonesia pusat. Harapan saya, Majelis Ulama Indonesia Sukoharjo kurang bijaksana karena Al-Quran raksasa itu selaku benda mati yang terdiri dari kertas. Bukan salah Al-Quran raksasa dikatakan jatuh dari langit. Itu kesalahan geladak harum. Seharusnya Al-Quran raksasa tersebut dapat ditaruh di museum sebagai syiar untuk meningkatkan iman muslim yang melihatnya. Sekian dan terima kasih.